Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak Bapak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Aina Ramadhani ada? Ada, Pak. Ya. Luciana ada? Oh, mungkin jaringan ya. Kemudian, oh ya ada. Kemudian si Yulia ada? Ada, Pak. Ya. Reja ada? Ada, Pak. Ya. Tanto ada? Ada. Iya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, mari mengangkat kedua belah tangan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Aku mau tanya, semangat anak-anak Bapak? Semangat. Iya, harus semangat dong. Nah, baiklah anak-anak Bapak. Nah, untuk selanjutnya, Bapak di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah pembelajaran, Bapak harap siswa Bapak dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat melalui teks yang ditampilkan oleh Bapak. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran, Bapak harap murid-murid Bapak dapat menjelaskan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat. Yang ketiga, setelah pembelajaran, Bapak harap murid Bapak dapat membuktikan ruas garis yang membatasi model bangun ruang. Dan yang terakhir, Bapak harap murid-murid Bapak dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun ruang. Sebelumnya kita membahas hidup bersih dan sehat di rumah. Kemarin di rumah harus diapakan supaya enggak kotor? Bersihkan. Ya, dibersihkan, dijaga lingkungan rumahnya kemarinnya. Nah, baiklah anak-anak, adapun hari ini kita membahas tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sehari ini berbeda anak-anak berapa pembelajarannya, yaitu di tempat bermain, sedangkan yang sebelumnya adalah di rumah. Nah, kenapa jadi di tempat bermain? Coba lihat, di sini ada gambar nggak anak-anak Bapak? Ada. Ada. Nah, gambarnya lingkungannya kotor kan? Ya. Iya. Mereka sedang ngapain ini gambarnya? Sedang Membersihkan. ya, membersihkan tempat bermain. Nah, baiklah anak-anak Bapak, Bapak ingin menampilkan sebuah video pembelajaran yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Nah, ini tolong disimak ya anak-anak Bapak videonya.
sini kakak mempunyai cerita tentang tempat bermain yang bersih. Hidup bersih dan sehat tidak hanya dilakukan di rumah dan di sekolah saja adik-adik. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya di tempat bermain. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Dayu dan teman-teman mendapatkan tugas sekolah. Mereka ditugaskan untuk menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengerjakannya bersama-sama. Mereka menggambar di taman sekitar komplek. Taman itu tidak terlalu jauh dari rumah Dayu. Nah, sekarang Dayu dan teman-teman sudah sampai di taman dan mulai menggambar. Ketika menggambar, mereka diselingi dengan mengobrol supaya lebih seru dan tidak membosankan. Dayu berkata, "Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga." Kemudian, Udin menjawab, "Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini?" Kemudian Dayu menjawab lagi, "Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman." Kemudian Udin berkata lagi, "Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang." Nah, adik-adik, itulah percakapan antara Dayu dan teman-teman yang sedang membicarakan tentang kebersihan tempat bermain. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Bagaimana cara menciptakan lingkungan yang bersih? Caranya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian juga menata barang-barang secara rapi, dan merawat pepohonan yang ada di sekitarnya, supaya udaranya tetap bersih dan pemandangannya tetap indah. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat ciri tempat bermain yang bersih ya. Yang pertama, tidak ada sampah berserakan. Nah, seperti yang kita lihat pada taman bermain ini, tidak ada sampah berserakan adik-adik. Kemudian, alat bermainnya tertata dengan rapi. Jadi, jika di tempat bermain, alat bermainnya tertata rapi adik-adik. Setelah bermain, kita harus merapikannya kembali, atau kita juga tidak boleh merusak permainan yang ada di tempat bermain. Yang ketiga, disediakan tempat sampah. Seperti yang ada di taman bermain ini, ada 2 tempat sampah yang disediakan agar ketika anak-anak bermain, mereka membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, udaranya segar. Di sini udaranya segar karena banyak pepohonan rindang, kemudian tanaman-tanaman, sehingga udara yang ada di taman menjadi segar dan pemandangannya indah. Sekarang kita perhatikan ya, ruas garis yang dimiliki oleh kubus. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang ruas garis yang dimiliki oleh bangun datar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ruas garis yang dimiliki oleh kubus ini atau bangun ruang ini ya adik-adik. Di sini kakak sudah memiliki kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang kita cari ya ruas garis yang dimiliki kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang ada di samping ini. Adik-adik, yang harus kita lakukan supaya lebih mudah adalah di sini kubus ini memiliki sisi bawah, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, dan sisi samping, kanan dan kiri. Nah, yang akan kita lihat ruas garisnya pertama adalah dari sisi yang di bawah. Oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah
Nah, ini dia ruas garis pertama, yaitu ruas garis AB. Kemudian kita lihat ruas garis selanjutnya. Ini dia BC. Kemudian CD. Kemudian AD. Nah, sisi bawah sudah selesai. Sekarang kita lihat yang sisi atasnya ya adik-adik. Sisi atas, kakak beri warna dengan warna yang berbeda dengan sisi yang bawah ya adik-adik. Kita lihat ini adalah ruas garis dari sisi atas, yaitu EF, kemudian FG, kemudian GH, kemudian HE atau EH. Nah, selanjutnya kita lihat sisi yang di depan sini adik-adik, garisnya apa saja? Yaitu AE dan BF. Nah, apakah masih ada lagi adik-adik? Ada, ini dia sisi yang di belakang, yaitu ruas garis DH dan CG. Nah, apakah ada lagi adik-adik ruas garis yang belum terwarna dengan baik dan belum disebutkan? Tidak ada ya, semuanya sudah kita beri warna dan kita tulis ya adik-adik. Sekarang kita hitung, ada berapa ruas garis yang dimiliki oleh kubus ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi jumlah ruas garis yang dimiliki kubus di samping adalah 12 ruas garis. Sudah melihat video pembelajarannya tadi? Sudah. Ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang lingkungan dari tempat bermain. Nah, untuk itu tadi ada membaca cerita teks kan. Selain itu juga ada membahas tentang bangun tidur. Baiklah, di sini Bapak ada menampilkan teks percakapan. Nah, dalam teks percakapan ini Bapak harap ada teman kita yang membacakan. Nah, untuk itu Bapak mau Yulia membacakan teks percakapan ini. Yulia bisa? Bisa. Ya, itu Yulia dibacanya mulai dari angka 1, 2, 3, dan 4. Silahkan Yulia baca dan yang lain tolong diperhatikan ya. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, saya yang membersihkan dan merawat tempat ini. Tempat ini saya ada yang membersihkan, itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon rindang. Nah, iya. Terima kasih Yulia yang sudah membacakan teks percakapan tersebut ya. Halo anak-anak Bapak. Nah, setelah mendengarkan bacaan dari temannya tadi, Bapak di sini mau tanya jawab dengan murid-murid Bapak ya. Nah, baiklah. Ya, baiklah. Bapak sekarang mau tanya, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman anak-anak Bapak? Bahas tentang menjaga lingkungan agar bersih. iya, benar sekali, menjaga lingkungan agar tetap bersih ya anak-anak Bapak. Nah, untuk selanjutnya Bapak mau tanya, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-temannya? Suasananya gimana itu anak-anak Bapak gambarnya dari sini? Suasananya indah dan nyaman. Selain itu bersih juga ya kan anak-anak Bapak? Bersih. Ya, bersih, indah, dan nyaman. Ya, benar sekali. Sekarang Bapak mau tanya,
Yang ketiga, bagaimana pendapat kalian murid-murid terhadap percakapan Bayu dengan teman-temannya? Bagaimana pendapat anak-anak Bapak? Menyenangkan, asik, atau gimana kalau di tempatnya itu? Menyenangkan. Iya, menyenangkan sekali. Nah, baiklah, selanjutnya Bapak mau tanya, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman harus terjaga, anak-anak Bapak? Menjaga lingkungan. Lingkungan tetap menjaga lingkungan. Iya, benar sekali. Agar tetap bersih adalah dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Dengan cara apa? Membuang sampah di tempat sampah. Ya, anak-anak Bapak. Nah, Oke, Pak. ya. Baiklah, selanjutnya yang terakhir Bapak mau tanya. Menurut anak-anak Bapak, bagaimana apabila tempat bermain itu jarang dibersihkan, maka apa yang akan terjadi anak-anak Bapak? Maka akan kotor. Ya, maka tempat bermain itu akan kotor. Seperti apa? Nah, ini ada gambarnya kotor anak-anak Bapak. Nah, maka dari itu tempat bermain harus kita jaga ya anak-anak Bapak. Oke? Oke. Ya, bagus sekali. Nah, baiklah anak-anak Bapak. Nah, dari situ kan kita sudah menjelaskan tentang teks percakapan yang ada di atas. Untuk selanjutnya, Bapak ingin menampilkan gambar. Nah, di sini dari gambar tadi, nah, di sini coba kalian lihat anak-anak Bapak, ada gambar tidak? Ada. Ada. Itu gambar lingkungan yang bersih kan tadi anak-anak Bapak? Iya. Iya. Di lingkungan yang bersih itu, coba lihat anak-anak Bapak. Ternyata ada sebuah gambar yang menarik. Yang ada warna merah, hijau, dan kuning yang diduduki oleh teman Dayu anak Bapak. Nah, ini gambarnya yang menarik. Apa itu? Ini dia gambarnya. Nah, menarik itu anak-anak Bapak. Di sini ternyata si teman Dayu menduduki sebuah bangun ruang anak-anak Bapak. Gambarnya itu. Nah, bangun ruang itu berbentuk balok. Ya. Nah, baiklah selanjutnya anak-anak Bapak. Coba perhatikan gambar lagi. Di sini Bapak menampilkan ada gambar kardus, ada gambar bunga, ya anak-anak Bapak. Nah, kardus itu berbentuk balok. Pot bunga itu berbentuk prisma. Nah, dari gambar di atas merupakan gambar bangun ruang ya anak-anak Bapak. Nah, bangun ruang ini mempunyai ruas garis. Nah, ruas garis yang seperti apa anak-anak Bapak? Nah, dari gambar yang tadi berhubungan juga seperti ini. Nah, sekarang Bapak mau tanya kepada murid-murid Bapak. Berhubungan dengan ruas garis, mari kita buktikan bahwa pada bangun ruang tersebut ada nggak ruas garis yang membatasi mode bangun ruang. Nah, mari kita lihat. Bapak mau murid-murid Bapak membuktikan. Silahkan kepada murid-murid Bapak mencari benda yang berbentuk bangun ruang. Apakah ada anak Bapak di sekitar kalian? Kotak mana? Silahkan keluarkan kalau ada. Bapak ada yang bangun ruang anak-anak Bapak. Nah, baiklah anak-anak Bapak. Di sini Bapak ada sebuah kotak. Mari kita hitung luas garisnya bareng-bareng ya semuanya ya. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang di atasnya ada 1, 2, 3,
4. Kemudian yang di sampingnya 1, 2, 3, dan 4. Anak-anak Bapak, dari ruas garis ini, jadi jumlah ruas garisnya ada 12 ya anak-anak Bapak. Nah, coba kalian hitung, ada berapa punya kalian, sama nggak dengan Bapak 12? Ya, 3, ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ruas garis yang ada ini ada 12 ya anak-anak Bapak. Kalau di kotak Bapak punya kalian mungkin sama juga ya anak-anak Bapak. Nah, di sini Bapak ada gambar model lokomotif kereta api. Itu gambarnya adalah kubus ya anak-anak Bapak. Coba perhatikan ini gambar kubus. Sedangkan ini ada kardus, gambarnya adalah balok anak-anak Bapak. Nah, dari kubus ini, mari kita hitung ruas garisnya anak-anak Bapak. Kita hitung ya bareng-bareng ruas garisnya. Ada ruas garis yang pertama adalah ruas garis CD dan DA anak-anak Bapak. AD. Nah, ini baru dapat 4 yang di bawah ini anak-anak Bapak. Nah, yang kedua, kemudian yang di atasnya lagi. Ini yang di bawah kan ada 4. Yang di atasnya F, FG, GH, dan EH. Berarti ada 4 juga. Di bawah ada 4, di atas ada 4, ada 8 juga. Sekarang kita lanjutkan. Ya, mari kita lanjutkan yang di sampingnya. Ada yang berdiri lagi. Yang berdiri AE, BE, CG, dan BH. Jadi ada 4 juga anak-anak Bapak. Di bawah ada 4, di atas ada 4, di sampingnya ada 4. Jadi totalnya ada 12. Ya. Nah, sekarang mari kita tentukan ruas garis. Kalau anak-anak Bapak masih semangat? Masih. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya, kita di sini menentukan ruas garis pada bangun ruang. Coba lihat di sini ada berapa gambar? Ada 5. Ada gambar yang pertama balok, yang kedua prisma segi 4, yang ketiga prisma segitiga, yang keempat prisma segitiga juga, yang kelima balok yang berdiri. Baiklah anak-anak Bapak, mari kita tentukan ruas-ruas garisnya ya anak-anak Bapak. Siap? Siap. Ya. Baiklah ruas garisnya. Yang pertama gambar balok AB. Coba bareng-bareng semuanya. AB, BC, BC, ya benar. CD, CD, dan apa? Dan DA, ya, terus F, F, FG, H, ya, dan H. Kemudian yang berdirinya apa lagi? AE, BF, DL, C, dan DH. Iyalah anak-anak Bapak. DH. Ya, jadi semuanya ada berapa anak-anak Bapak? Ada 12. benar sekali, hebat ya anak-anak Bapak. Sekarang nomor 2, ini ada gambar prisma segi 4.
prisma segi 4 nih kita hitung ada berapa? Kita hitung ya. AB, A, B, terus B, C, ya, D, C, ya, terus D, ya, AD. E, A, D, Ya. Terus yang ketiga tadi EF, F, O, F, ya, G, ya, H, C, H, O, dan H, ya benar sekali. Juri Kemudian AE, A, E, ya, BF, B, E, CQ, dan DH. Berarti ada berapa anak-anak Bapak nomor 2? Ada berapa ruas garis? 2, 11, ya benar sekali. 12, Ya, sekarang nomor 3 kita nomor 3 kita lihat ada berapa? Kita buktikannya. AB, ya, prisma segitiga. AB, E, B D, BC, ya, B, C, ya, C, A, ya, terus, B, U, ya, DE, apa lagi? B, U, Ya, F, EF, ya, dan D, FD, ya. Terus ada lagi? B, U, Ya, terus apa ada lagi? C, apa? D, D, C, A, ACA, dan CF. Nah, jadi berapa ruas garisnya anak-anak Bapak di soal nomor 3 nih? Ada? Ada berapa? Hah? 8, Hah? Yang benar berapa? Ayo, siapa yang benar? Ada 8, 12. Mari kita hitung lagi. Yang pertama AD, yang kedua BC, yang ketiga CA, yang keempat DE, yang kelima EF, yang keenam FD, yang ketujuh DA, yang kedelapan BF, yang kesembilan CF. Berarti ada berapa anak-anak Bapak? Ada? 9, Nah, iya ada 9. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 ini ada berapa? Mari kita hitung. 4. Bapak ada mama sing ngongkon. Baca. Ya hitung dulu. Ya, hitung dulu nomor 4 ya. Nomor 4 kita hitung. 1 AB, BC, B, D, C, ya, C. terus CA, A, C, A, ya. Kemudian yang di bawahnya apa lagi? D, D, F, DF, ya boleh, F, O, boleh, D, ya boleh. Dapat 6 sudah. Yang berdiri lagi, yang berdiri ada enggak? AD, T, O, B, OB, C, C, F, ya, dan AD. Nah, baiklah. Bapak mau tanya, nomor 4 ini ada berapa ruas garisnya anak-anak Bapak nomor 4? Berarti ada 9, benar sekali, ada 9. Kalau nomor 5, Bapak yakin kalian sudah tahu nomor 5 ada berapa itu? Mari kita hitung.
AB, Iki dulu Ina. mari kita hitung. AB, 1, B, C, 2, C, D, 3, D, A, 4, ya, terus 7, 8, F, ya, 5, udah, F, G, A, ya, H, dan FG, 8, udah. Itu C. Nah, ini di atasnya ada 8. Sekarang yang berdiri ada berapa anak Bapak? D, H, DH 1, D, A 2, DF 3, dan CG 4. 8 tambah 4, jadi ada berapa ruas garis anak-anak Bapak? 12. Ya, benar. Ada 12. Berarti sudah tahu ya anak-anak Bapak ruas garisnya? Nah, baiklah. Sekarang kita hari ini membahas apa aja anak-anak Bapak? Hidup bersih, Dan sehat, di mana kita belajar apa tadi hari ini? tempat bermain. Ya, belajar tentang hidup bersih di tempat bermain. Nah, lingkungan itu harus dijaga apanya tadi anak-anak Bapak? Kebersihan. Kebersihannya. Jangan sampai apa anak-anak Bapak? Jangan sampai Kotor. Jangan sampai kotor. Kalau ada sampah di tempat bermain harus dibuang kemana? Tempat sampah. Iya, dibuang ke tempat sampah. Nah, jadi lingkungan tempat bermain harus kita apakan? Kita jaga ya anak-anak Bapak. Nah, baiklah anak-anak Bapak. Selain itu tadi kita ada juga membahas tentang bangun ruang. Tadi ada ruas garis dari bangun ruang tersebut ya anak-anak Bapak. Nah, bangun ruang tadi yang menempati ruang, ya kan anak-anak Bapak? Contoh bangun ruangan apa tadi anak-anak Bapak? Contohnya adalah contoh bangun ruang apa tadi anak-anak Bapak? Ada kardus. Tadi menghitung apa tadi anak-anak Bapak kita? Dari Menghitung ruas garis. Sampai di sini anak-anak Bapak apakah ada pertanyaan? tidak. Ya, alhamdulillah. Semuanya paham anak-anak Bapak? Paham. Ya, baiklah, kalau sudah paham, nanti Bapak kasih soal evaluasi ya anak-anak Bapak. Waktunya kuis. Nah, soal evaluasinya nanti dikerjakan pada Google Form pada link berikut. Soal ini Bapak kirim melalui WA ya anak-anak Bapak. Nggih, Pak. Nanti dijawab ya anak-anak Bapak. Oke. Oke. Baiklah, anak Bapak ya. Setelah pembelajaran ini, kita akan membahas pelajaran pada tema 4. Selanjutnya ya, pada pembelajaran 2. Ya, pada pembelajaran 2 nanti, kita juga akan membahas tentang lingkungan hidup bersih di tempat bermain. Adapun ya anak-anak Bapak, pada pertemuan berikutnya juga menggunakan Google Meet. Ya anak-anak Bapak, nah nanti tetap dipantau WA-nya ya anak-anak Bapak, oke? Oke, Pak. Nah, baiklah anak-anak Bapak, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai.
Dadah. Nah, baiklah anak-anak Bapak. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih ya anak-anak Bapak. Ya. Dadah.